Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan penyelidikan terhadap saudara Prima dan saudara Fatia yang diduga melakukan tindakan korupsi. Bapak, saya akan mencari tahu keberadaan saudara Prima dan saudara Fatia. Baik Pak, saya akan menghubungi kepolisian untuk bersama-sama melakukan penyelidikan ini. Pagi Mbak, kami ingin melaporkan adanya kasus korupsi. Baik, Bu Farida. Terima kasih atas informasinya. Baik, Pak. Kami akan segera ke lokasi. Selamat siang semuanya. Pak. Maaf terlambat. Terima kasih telah datang. Malam ini kita bersama KPK akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindakan korupsi. Baiklah, Pak. Saya akan mempersiapkan apa yang perlu dilakukan. Saya akan mempersiapkan rencana yang kita akan lakukan nanti malam, Pak. Bagus. Sebagian ada yang di rumah Fatia dan sebagian ada di rumah Prima. Siap? Siap. Apa benar ini dengan rumahnya Bapak Prima? Benar, Pak. Selamat siang. Permisi. Apa benar ini dengan rumahnya Pak Prima? Oh, benar Pak. Apakah beliau ada di rumah? Ada. Saya ingin menemuinya. Iya, sebentar saya panggilkan dulu. Ya. Pak, Ya. maaf. Di luar ada kepolisian mencari Bapak. Apa? Polisi? Ada apa ini, Pak? Selamat siang. Siang, kenapa? Kami dari pihak kepolisian mendapatkan laporan bahwa Bapak telah melakukan tindakan korupsi. Jadi, kami berdua harus membawa Anda untuk diselidiki. Tapi saya tidak bersalah, Pak. Bawa dia, Pak. Loh, Ikut saya. Pak, saya tidak bersalah, Pak. Ini kenapa tuh Pak Prima kok ditangkap polisi? Katanya sih korupsi. Oh, pantesan rumahnya mewah, mobilnya banyak. Ternyata korupsi toh. Ih, uangnya tuh gak berkah. Ih, jelas banget sih. Bapak, cari siapa ya? Misi kami dari pihak kepolisian ingin menemui saudara Fatia. Siapa ya? Maaf mengganggu, kami menerima laporan bahwa saudara telah melakukan tindakan korupsi. Untuk itu, Ibu ikut kami ke kantor untuk kami selidiki sekarang. Laporan dari siapa ya? Saya tidak melakukan itu. Nanti Ibu bisa menjelaskannya di kantor. Ayo Kak. Kak, itu kenapa ya kok rame-rame? Kayaknya polisi. Coba kita lihat. Yaudah, yuk kita cek. Loh, Mama habis ngapain? Ada apa ini, Pak? Saudara Fatia telah terlibat kasus korupsi. Akan kami bawa ke kantor polisi sekarang. Pak, saya nggak melakukan itu, Pak. Pak, Yang benar aja, Pak. Mama saya nggak mungkin kayak gitu. Nanti kami akan jelaskan di kantor polisi. Ih, Mama saya ini bukan seperti itu. Kira lagi. Mama. Kak, jaga adik kamu ya. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 43801 14 FT 03 2008 dengan terdakwa Prima Maulana dan Fatia Khairunisa pada hari ini 24 September 2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Kota Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438/0114/FT/09/2019 dengan terdakwa Prima Maulana dan Fatia Khairunisa pada hari ini 24 September 2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang.
para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing di dalam kasus ini. Dalam kasus ini apakah ada saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa Prima? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Iya, benar yang mulia. Mulia, saya selaku penasihat hukumnya. Para perkara saudara akan dipersidangan di Pengadilan Suku Manunggal Kota Surabaya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya kepada panitera, mari kita memanggil para saksi. Tolong panggil para saksi ke meja persidangan. Dalam perkara ini, saya mempersilakan jaksa untuk memanggil para saksi. Terima kasih Tuan Panitera. Kami akan memanggil saudara saksi. Para saksi dipersilakan berdiri dahulu untuk diambil sumpahnya. Saudara yang bersumpah, saya sekedar menuntut saja. Ikuti sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain dari dari pada yang sebenarnya. pada yang sebenarnya. Memundur. Silakan perkenalkan diri saudara Norma dan jelaskan pekerjaan serta hubungan Anda dalam perkara ini. Perkenalkan, nama saya Norma Safita, saya saksi 1. Sebulan yang lalu, saya melihat sang terdakwa menerima uang dari kontraktor yang telah memenangkan tender proyek pemerintah. Mereka melakukan pertemuan ini di ruang rapat kantor pemerintahan dan uang itu diserahkan secara diam-diam. Apakah Anda yakin bahwa itu adalah uang suap? Ya, saya yakin. Saya tidak melihat alasan lain mengapa uang itu dilakukan secara diam-diam, diserahkan secara diam. Silakan perkenalkan diri saudara Rahma dan jelaskan pekerjaan serta hubungan Anda dengan kasus ini. Saya Rahmawati Dia Putri, saya berdarah dari PT Tawada Graha. Saya memiliki hubungan dengan kasus ini. Apakah Anda pernah menyaksikan tindakan-tindakan yang mencurigakan yang terkait dengan pemalsuan dokumen dalam pekerjaan Anda? Ya, saya pernah melihat terdakwa sedang melakukan salinan palsu dari dokumen pengeluaran departemen yang seharusnya diarsipkan secara sah. Dokumen-dokumen ini kemudian dilakukan untuk mengalokasikan dana proyek ke perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Apakah Anda memiliki bukti konkret tentang pemalsuan dokumen ini? Ya, saya memiliki salinan dokumen yang asli dan dokumen yang palsu yang saya temukan dari laci terdakwa dan saya bisa menunjukkan perbedaan di antara keduanya. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa untuk membacakan dakwanya. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa apakah sudah siap menerima salinannya? Ya, kami sudah siap yang mulia. Ya, yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Yang mulia, kami ingin mengajukan eksepsi terkait ketidakjelasan tindakan korupsi yang didakwa kepada klien kami. Pasal yang digunakan oleh penuntut dalam dakwaan tidak memberi definisi yang jelas mengenai tindakan korupsi yang disebutkan. Aksi atas argumen Anda, namun hukum tentang korupsi telah ditetapkan dalam pasal tertentu dan itu menjadi tugas hakim untuk menafsirkan hukum tersebut. Apakah Anda memiliki argumen tambahan? Ya, yang mulia, kami juga ingin menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama penyelidikan ini. Klien kami mengklaim bahwa hak-haknya untuk tidak dianiaya dan hak atas perlindungan hukum yang adil telah dilanggar selama proses ini. Saya memahami keprihatinan Anda mengenai hak asasi manusia. Namun, perlu ada bukti yang kuat untuk mendukung klaim ini. Apakah Anda memiliki bukti-bukti konkret untuk mendukung tuduhan pelanggaran hak asasi manusia ini? Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi terbelit-belit. Saya butuh waktu untuk mengerti apa yang dimaksud oleh
penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa. Bahwa apa yang dibacakan dalam eksepsi pihak terdakwa disebutkan bahwa ada pihak lain yang mempunyai kompetensi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Dalam kasus saudara Prima ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawadagraha. Saudara terdakwa PHPU, demikian putusan selama majelis hukum. Sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan setelah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitraan. Sesuai dengan acara putusan setelah tersebut, maka acara persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian. Bagaimana saudara PU sudah siap dengan tuntutannya? Ya, saya siap yang mulia. Silakan bacakan tuntutannya. Terdakwa Prima Maulana dan Fathia Khairul Nisa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pidana korupsi, pasal 56 ayat 1 KUHP dalam dakwaan 1 subsidiar pasal 3. Kasus hari ini, Senin 14 September 2016 di Pengadilan Negeri Sukamanunggal berakhir dengan hasil terdakwa Prima Maulana dan Fathia Khairul Nisa dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri dan hadirin dipersilakan duduk kembali.